kurang prospeknya, jangan berharap kalian bisa cepet closing atau dapat closing yang banyak. Jangan pernah berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Multiclass ini di channel Zero to One. Ya. Nah ini saya mau nambahin lagi dengan mengenai video di playlist belajar sales. Hari ini saya mau kasih tahu kalian bagaimana caranya kalian closing cepat menggunakan strategi yang namanya funneling ya. Sebenarnya saya sudah bikin beberapa video kali ini, cuman saya mau bikinnya lebih detail lagi. Nah, funneling itu ya bahasa Inggris dari corong. Kalau corong biasanya kita ngisi itu seperti ini ya. Ini saya kasih gambarnya seperti ini. Nah, itu sebenarnya itu metode marketing sudah lama sebetulnya. Cuman kalau kita menggunakan metode funneling ini, itu kita bisa lebih bekerja secara lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena kita bisa mencatat semuanya. Dan itu semuanya ada hitung-hitungannya. Nah, yang paling di atas itu namanya adalah top of the funnel, bagian atas dari sebuah funnel atau corongnya. Nah, kalau kalian bekerja di pialang, kalian menjadi sales atau marketing, yang paling banyak yang harus kalian atur itu adalah bagaimana caranya kalian bisa sebanyak-banyaknya memasukkan prospek ke dalam top of the funnel tadi, yaitu kalian telepon-telepon, kalian bikin appointment, kalian memperbanyak ketemu dengan orang. Itu yang harus kalian perbanyak ya. Misal kalau kalian bertemu dalam sebulan, kalian bertemu dengan 1000 orang yang kalian prospek. Semakin banyak kalian prospek orang, maka semakin besar juga kemungkinan kalian untuk bisa closing ya. Rumusnya cuma itu. Kalian semakin banyak bertemu orang, semakin banyak kalian prospek, semakin banyak kalian telepon-telepon, maka peluang closing kalian pasti jauh lebih besar ya. Jadi kalau kalian tidak telepon-telepon, kalian tidak bikin appointment, kalian kurang prospeknya, jangan berharap kalian bisa cepet closing atau dapat closing yang banyak. Jangan pernah berharap ya, karena hukumnya sudah seperti itu. Semakin banyak kalian telepon-telepon, maka peluang closingnya kalian bakal semakin besar. Semakin banyak kalian prospek orang, semakin banyak kalian telepon orang, maka peluang kalian untuk closing bahkan semakin besar ya. Nah, setelah berpindah dari orang telepon-telepon tadi ya, misal kita hitung kalian selama sebulan kalian sudah telepon-telepon atau bikin appointment atau kita prospek orang sebanyak 1000 orang. Oke, setelah itu bakal ada follow up ya, pasti lebih sedikit daripada 1000 orang tadi, karena itu bakal tersaring lagi. Dari 1000 orang bakal tersaring berapa orang yang follow up. Misal ada 50%, berarti ada 500 orang yang bisa kalian follow up. Itu berpindah lagi, kalian menyaring lagi semuanya, berpindah ke bagian tengah, yaitu follow up. Nah, follow up ini bagaimana sih? Nah, follow up itu adalah orang-orang yang kemungkinan tertarik dengan produk yang kalian tawarkan. Kalau kalian menawarkan trading, kalau sudah presentasi mengenai peluangnya, kalau sudah mempresentasikan segala macam risiko yang bakal terjadi, bagaimana hitung-hitungannya kalau nanti trading, ketahanan Anda dan lain-lain, lalu orangnya tertarik, nah itu baru berpindah ke bagian follow up ya. Itu kita bisa kategorikan sebagai follow up kalau dia tidak menolak ya. Kalian bisa memindahkan orang-orang yang tadinya dari atas ini tadi, yang dari cuman prospek, ke bagian follow up. Itu kalau setelah kalian prospek, mereka itu merasakan ada ketertarikan atau mereka tidak menolak sama sekali penawarannya kalian ya. Jadi kalian tetap memfollow up orang-orang tersebut kalau mereka merasa ada ketertarikan, kalau kalian merasa mereka ada ketertarikan atau mereka tidak menolak produk kalian ya. Jadi kalian terus follow up mereka, terus follow up. Kalian tanyain kabar, kalian say hi terus setiap hari. Kalau weekend kalian ucapin selamat weekend, kalian doakan mereka biar rezekinya lancar, kesehatan segala macam, tanyakan keluarga mereka. Jadi kalian ramahlah terhadap mereka. Itu kita follow up terus mereka, agar mereka ini bisa familiar dengan kita, merasa bahwa kita care kepada mereka, terus merasa bahwa kita ini adalah temannya mereka ya. Kita membuat mereka nyaman, teman-teman. Jadi itu fase-fase follow up. Nah, setelah mungkin kalian merasa bahwa kayaknya ini sudah saatnya saya harus prospek dia lagi, saya datangi lagi dia dan memastikan dia mau closing atau tidak. Nah, itu baru masuk fase closing atau tidak. Karena dari banyak orang yang follow up ya, dari tahap follow up ini bakal tersaring lagi sampai sampai ke closing ya. Jadi dari atas
tengah sampai ke bawah ini itu modelnya seperti saringan. Semakin banyak yang kalian taruh di atas, maka semakin banyak pula yang ada di bawah. Semakin banyak kalian yang prospek di atas ya, semakin banyak datanya yang di atas kalian taruh itu, semakin banyak prospek yang kalian lakukan, maka semakin besar juga closing yang akan kalian dapatkan. Ya, jadi setelah kalian follow up, setelah kalian menentukan kapan waktu yang tepat untuk kalian menegaskan bahwa saya harus closingkan dia, kapan saya bisa bertemu lagi, langsung kalian tanyakan kejelasannya, Pak, bagaimana dengan penawaran saya kemarin? Apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak tertarik? Apakah Bapak bisa langsung proses untuk closingnya, Pak? Ya, setelah itu bakal ada yang menolak, oke, dicoret. Bakal ada yang menerima closing, itu pasti. Ya, jadi kalau kalian pengen cepat closing, saran saya catat baik-baik berapa jumlah yang kalian prospek dalam 1 bulan, berapa yang follow up, dan dari follow up itu kalian harus kerucutkan lagi, kalian sisir lagi satu-satu berapa yang bisa kalian closingkan ya. Karena yang problemnya banyak banget ini teman-teman yang barusan bekerja di pialang atau mereka ini jadi sales ya. Mereka ini berharap cepat closing tapi mereka tidak punya prospek yang banyak ya. Karena rumus pastinya prospek itu lebih banyak daripada closingnya. Closing itu sedikit. Nah, maka dari itu kalau kalian mau menaikkan persentase closing yang ada di bawah ini, ya, di bawah corong ini, kalian harus perbanyak di atas. Perbanyak closingnya, perbanyak telepon-teleponnya, perbanyak ketemu dengan orang. Ya, kalau anggap ini kalau hukum Pareto, dari 100% yang kalian prospek, 80% akan menerima, 20%-nya bakal closing. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harap kalian teman-teman yang baru bekerja di pialang ini, baru bekerja jadi sales atau marketing, harap dicatat semua total berapa yang kalian prospek, berapa yang kalian ketemu, berapa kalian yang appointment ya. Baru kalian catat, dikerucutkan lagi, disaring, berapa yang kalian follow up, yang bisa di follow up. Setelah itu baru kalian tegaskan lagi, di-closingkan. Nanti bakal tersarang semua berapa yang bisa kalian closingkan. Dan jangan lupa maintain customer kalian atau klien kalian secara baik ya. Jangan pernah membohongi mereka. Kalau kalian ada berita-berita apa, kalian sampaikan kepada mereka secara gamblang, dan jadikan diri kalian sebagai orang yang bisa dipercaya oleh mereka. Karena mereka sebenarnya sales itu dan marketing itu intinya cuman bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya sama orang lain. Oke? Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau kalian merasa video ini bermanfaatnya, silahkan share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.